Inilah sebuah video viral. Seorang wali murid disuruh ganti meja kursi yang rusak oleh kepala sekolah. SDN 2 Pasir, Tangkil, Lebak, Banten. Berita kali ini datang dari dunia pendidikan Indonesia. Ada kisah di Lebak guys, di mana orang tua siswa bawa meja dan kursi dengan berjalan kaki sejauh 200 meter ke sekolah. Jadi ceritanya salah seorang orang tua dari siswa SD negeri di Lebak, Banten ini bawa meja dan kursi untuk anaknya belajar di sekolah. Hal ini dilakukannya karena kepala sekolah menegurnya di grup WhatsApp. Capsek bilang kalau meja dan kursi yang ditempati si anak rusak. Jadi diminta untuk ganti, katanya ortu siswa tadi. Ia pun mengeluarkan uang senilai Rp400.000 untuk mengganti meja dan kursi. Padahal orang tua tersebut pun nggak tahu meja dan kursi tadi dirusak siapa. Menurutnya meja dan kursi tadi ya bekas murid terdahulu. Sementara itu, wali kelas murid membenarkan kalau meja dan kursi tadi benar rusak adanya. Tapi doi nggak tahu menahu kalau Capsek minta ganti kursi dan meja yang rusak ke orang tua siswa. Mari Bu. Mana Bu? Mana Bu? Awas jangan dulu lihat, awas. Saya prihatin dengan tempat duduk ini. Saya selalu ingin terbaik buat siswa, tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga mejanya cuma ada sebelah, entah harus bagaimana menasihatnya, suruh mengganti nggak mau. Oh, ngomong gitu. Ini kabar sekolah ya? Bu Bibi ya? Oh, mana cara screenshotnya ya? Kalau nggak salah itu gini nih, saya tahu nih, coba kayak gini ya. Bukannya gini ya? Nah, kirim Kak, mana iya? Ini Ibu, iya. Ibu kenapa minta bergantian? Kan cuma ini kalau bulan tua silakan begitu ya. Ini mah pembicaraannya maaf Pak, di ini catatan saya ya. Obrolan ini curhatan saya dengan orang tua. Iya. Bu, ini jelas sekali Ibu ngomongnya begini. Iya, sok mangga. Entah harus bagaimana menasehatinya, suruh mengganti nggak mau. Kenapa diminta suruh mengganti? Ibu tahu nggak? Sekolah kan udah ada dana bos. Iya. Biaya operasional sekolah. Iya. Sehingga harusnya murid, orang tua murid tidak boleh dibebankan anggaran apapun. Kerusakan biasa anak sekolah sama kita kayak kita. Nggak apa-apa, saya ingin Ibu lebih bijak menerima. Oke Pak, saya salah Pak, ke depan saya akan perbaiki, begitu. Saya punya kewenangan untuk mengganti Ibu sebagai kepala sekolah SDN 2 Pasar Tangkil. Tapi saya berikan kesempatan untuk Ibu perbaikan. Ngoci ya? Coba. Ya. Apa kamu? 812 Pak. Oh? 8825. Iya. Perbaikan dari ini ya, kedepannya di sini. Gimana? Mau diperbaiki, gitu kan? Saya fotoin foto ininya, ya yang rusaknya. Mas, kapan mau diperbaiki? Ini hari apa ya? Hari Senin juga ini. Fotoin. Dan saya juga nggak menuduh anak ini, enggak. Memang nggak menuduh, Iya, nggak menuduh. tapi di grup dikatakan Iya. disuruh minta Iya. ganti Cuma susah. Ke anak mana? Ya, efek jerak gitu. Ke kan. anak lain, ke anak lain. Anak. Tapi kan udah jelas-jelas ada yang di grup sama orang tua muridnya. Saya tahu, Pak, maaf nggak tahu yang rusaknya ini anak ini. Saya belum tahu itu Pak. Kalau Ibu belum tahu, kenapa harus Ibu tulis di grup? Cuma curhatan aja gitu. Kalau curhat, kenapa harus di depan semua orang? Yang di grup itu jelas banyak sekali orang. Biar orang tuanya. Memang enggak, Iya. tapi di grup itu. Tapi saya kan sebagai ini siap aja. Kalau begitu begini, kalau memang anak saya salah, itu. Bukan masalah anak Ibu salah, Iya. secara anggaran Iya. itu nggak boleh membebani biaya kepada murid dan orang tua murid. Itu yang paling benar. Jadi kita kan kalau mau ngomong ya alhamdulillah gitu ya, gitu aja, alhamdulillah gitu aja, nggak maksa-maksa Pak. Kalau memang dia keberatan ngomonglah ke sekolah, gitu. Kalau memang kalau itu sepihak aja apa saya nggak enak. enggak Bu, jelas tuh Bu, Ibu Pipi nih ya. Iya. Saya prihatin dengan tempat duduk ini. Ya, Ingin terbaik buat siswanya, tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga mejanya cuma ada sebelah. Entah harus bagaimana menasehatinya. Iya. Iya kan? Gitu. Berarti Ibu ingin menasehatinya kan? Suruh mengganti, nggak mau. Tuh Ibu tuh, tulisan Ibu tuh, tulisan iya, Ibu tuh. iya benar. Kenapa
artinya ibu minta menyuruh mereka mengganti? Kenapa? Ya buat efek jerah Pak, biar anaknya nggak nakal-nakal. Atau tinggal dikasih Bu pelurusan, dididik dengan cara yang baik. Mereka kan siswa kelas berapa? Siswi? Kelas 4 SD Bu. Iya, saya udah ke kelas itu sering menasehati. Udah ini lagi, tapi kenapa nggak ke sekolah gitu ini? Yang harusnya datang pihak sekolah kepada orang tua murid. Ini anak ibu, anak bapak perlu dinasehati baik-baik sehingga tidak perlu ditulis di grup kelas 4 fase B. Ditulisnya juga sama ibu di grup. Itu sama saja ibu mempermalukan dia. Memang saya akui, mungkin sebagai si anak itu kita objektif ya. Dia melakukan kesalahan. Doang saya baiklah ke zaman sekolah sok naik karena meja, naik karena kursi. Jadi diterima, Pak Ujan, diterima, udah diterima. Ya, jadi udahlah, ibu akui ibu salah. Saya nih ke Kadeninya sama kakak KT Artanya, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak, atas nama Dinas Pendidikan, atas nama Bupati, atas nama SD 02 Pasir Tangkil, saya mohon maaf. Dan saya sudah ganti tadi pakai uang pribadi Bupati, oke? Kenapa si orang tua murid yang harus menanggung kerugian? Kalau saja Pak, Pak ini orang Tangkil, Bu Minat sakit sarang sekolah, tetangga nih, istilah kepala sekolah, istilah Pak ini kepala sekolah jadi. Jadi, gua Pak, ulah tega teuing. Coba orang pikir kia ya, kumaha mereka anak orang dikitukan ku pihak sekolah, nyari hati tuh. Jasa-jasa apa? Mangga. jantan kieu Pak. Eta tuh sebab mereka diganti eta psikolog itu Pak. Kan sabeula coplok deui. Kemudian seorang kepala sekolah ya Pak, nasihatkan kasadayana jeung ka barudak Kepada siswa. Teu apaleun. Si guru apa kepala sekolah istri lah. Teu apaleun bahwa eta teh anu harus saha-saha teu apaleun Pak, selalu ngurusakna. Hanya kebetulan eta anu cari didinya teh puterna dede. Dia pertama kumaha mereka anak urang. Kedua dampak psikologis terhadap si murid. Malu dia ke sekolah. Karena ibunya di grup udah tersebar kok grupnya saya terima. Ibunya jadi kita bisa dikatakan ibunya diledek lah, nggak usah pakai bahasa bully lah ya. Sehingga si anak itu bilang kepada orang tuanya sebagai orang tua murid, ayo mah gantian mah, ayo gantian. Makanya tolong tangani oleh Dinas Pendidikan secara baik bisa melalui dana BOS, bisa melalui APBD ataupun anggaran daerah. Artinya jangan sampai dibebankan kepada si orang tua murid gitu. Makanya Pak Sudis kalau Pak Soedi, makasih kalau itu anak kita gimana perasaan kita, ya kan? Tangani sama dinas. Artinya dinas harus meminta maaf. Jangan sampai bupati turun langsung sore ini. Dinas minta maaf. Jangan sampai tuh kejadian lagi seperti itu. Sebenarnya kita harus punya sudut pandang yang berbeda. Pertama, meureun pada saat pengadaan kursi, daya tahan bebannya melebihi ya orang dari zaman sekolah lah, pasang naik ke meja, naik ke kursi dan sekolahnya gitu. Jangan sampai dibebankan kepada orang. Kepala sekolah SD Negeri 2 Pasir Tangkil lagi viral gara-gara bangku rusak. Terus dia minta ganti dan di-share ke grup WA. Ini udah gila, masih ada loh kepala sekolah yang model kayak gini. Pendidikan kita tuh gimana mau maju kalau masih guru-gurunya, kepala sekolahnya masih modelannya gini-gini aja, di lingkaran yang gitu-itu aja orangnya. Gimana anak SD, anak SMP, anak SMA, SDM-nya tuh mau tinggi kalau pendidikan kita SDM-nya aja masih rendah. Inilah contoh-contoh kepala sekolah yang nggak mengerti cara mendidik anak-anak SD. Kok bisa jadi kepala sekolah? Itu patut dipertanyakan. Siapa yang naikin dia jabatan jadi kepala sekolah? Coba komentar yang banyak. Itulah video viral
Sosok kepala sekolah yang minta ganti rugi karena bangku dan kursi sekolah rusak. Wali murid pun mengganti rugi dengan biaya 400.000. Tapi nggak lama Bupati langsung menyelesaikan permasalahan itu. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi hal seperti ini ya. Takutnya membuat anak kita menjadi jerah, takut sekolah karena malu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.